Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Yubion TV. Senang sekali saya Arvin Nasri bisa kembali lagi hadir pastinya juga di Yubi Talk Show. Nah, seperti biasa pemirsa ya, di Yubi Talk Show kita menghadirkan para pakar-pakar khusus yang pasti juga menjadi bintang tamu untuk kita membawakan atau juga membahas tentang topik-topik atau juga isu-isu yang sekarang ini juga lagi hangat diperbincangkan di masyarakat, yang pastinya juga bersama dengan pakarnya masing-masing. Oke, dan untuk spesial sekali untuk edisi kali ini, nah jadi untuk kita menyebut atau juga memperingati Hari AIDS sedunia yang diperingati setiap tanggal 1 Desember 2023. Nah jadi kita ini ada talk show di mana juga dengan tema kali ini atau juga tahun ini, yaitu berbicara tanpa batas menyatu melawan AIDS. Nah, dan sudah hadir di studio Yubion TV yang pastinya juga Dr. Gigi Supriyadi RMKes. Nah ini beliau di perwakilan dari Dinas Kesehatan Aceh, ya, Kota Banda Aceh. Kota Banda Aceh. Oke, nah langsung aja nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam. Sehat Pak ya? Alhamdulillah. Oke, nah pemirsa yang pastinya juga mungkin ada yang sudah familiar dengan Bapak Supriyadi ya. Pastinya juga mungkin beliau juga cukup aktif gitu ya, menjadi representatif atau juga perwakilan dari Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh. Nah mungkin langsung ini memperkenalkan diri kembali nih Pak. Mungkin saya dulu nih sama pemirsa di rumah, silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Gigi Supriyadi RMKes. Tapi lebih familiar kalau di kantor dipanggil Pak Ucup. Pak Ucup. Dan di teman-teman komunitas juga dipanggil Pak Ucup. Iya. Saat ini saya diamanahkan sebagai Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit. Ya, baik itu penyakit menular dan tidak menular. Ya. Dalam rangka kegiatan peringatan Hari AIDS sedunia yang selalu kita peringati itu 1 Desember. Kali ini secara nasional mengangkat tema bergerak bersama komunitas untuk mengakhiri AIDS tahun 2030. Nah, jadi cita-citanya tahun 2030 itu ada 3 target zero, 3-0. Jadi zero yang pertama tidak ada penambahan kasus baru. Ya. Zero kedua adalah tidak ada kematian akibat HIV AIDS, dan zero yang ketiga adalah tidak ada stigma lagi bagi orang dengan HIV AIDS. Insya Allah semoga ya. Nah terus kalau kita juga melihat pemberitaan atau juga mungkin dari data-data dari dinas terkait ya, terutama dinas kesehatan ya Pak ya. Nah jadi kalau bagaimana sih perkembangan terkini gitu kalau misalnya kita berbicara tentang penyebaran dari HIV AIDS ini ya, terutama di Kota Banda Aceh itu dalam beberapa tahun terakhir gini Pak? Dari angka atau juga dari Jadi pertama sekali kasus HIV itu dilaporkan di Kota Banda Aceh tahun 2008. 2008 nah, karena HIV positif itu tidak bisa disembuhkan, jadi selama dia ditemukan, dilaporkan dan akan tercatat lalu terakumulasi datanya. Nah, dari 2008 sampai tahun 2023 ini data per Oktober 2023 kita total kasus ada 350 kasus HIV dan AIDS ya. Nah, perkembangan naiknya kasus ini kalau kita melihat grafik adalah pada saat pandemi COVID. Nah, jadi pandemi COVID banyak yang tidak mengakses layanan kesehatan mungkin, kemudian terjadi pergeseran budaya, ya. Kasus HIV yang kita dapat itu di tahun 2021 ya, itu sudah mulai meningkat, ada 35 dan faktor resikonya untuk yang melakukan penyimpangan seksual laki-laki, seks dengan laki-laki, bahasa program kita LSL. Nah, kemudian meningkat di tahun 2022 dan meningkat lagi di 2023 sehingga total ada 350 kasus. Wah, sangat signifikan gitu ya pertambahan. Iya, dengan pergeseran mungkin euforia setelah
pandemi COVID, jadi ini dunia entertain ya, jadi mulai ramai lagi, berimbas kepada ya sosial ya, perilaku sosial pada masyarakat. Oke, nah terus kalau mungkin dari Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh sendiri Pak ya, nah pastinya juga itu pasti ada langkah-langkah konkret gitu ya. Nah, seiring dengan ini lonjakan atau juga peningkatan kasus ini gitu. Nah jadi mungkin langkah-langkah apa saja sih, terutama dalam menanggulangi gitu untuk penyebaran HIV atau juga AIDS di masyarakat? Gitu. Ya, yang pertama kita melakukan sosialisasi melalui program peduli kesehatan remaja. Ya, jadi di sekolah-sekolah ada program PKPR ya, program kesehatan peduli remaja. Selain memberikan edukasi kesehatan reproduksi, dan juga memberikan informasi bagaimana bahayanya pergaulan penyimpangan sehingga jangan sampai terkena HIV. Nah, kenapa kita lebih kepada penyimpangan seksual? Karena di tahun 2001 itu 35 kasus yang kita dapatkan itu semuanya akibat penyimpangan seksual homoseksual. Nah, jadi selain melakukan penyuluhan ke sekolah-sekolah, kita juga melakukan penyuluhan ke fakultas, universitas di kalangan mahasiswa. Nah, tadi kemarin kita melakukan kuliah umum di salah satu universitas yang terbesar di Banda Aceh. Selain kita melakukan sosialisasi, biasanya setelah kita penyuluhan itu kita membuka layanan pemeriksaan gratis. Ya, pemeriksaan HIV gratis. Nah, jadi ya diambil darah sedikit. Lalu kita menjangkau tempat-tempat biasanya di mana hotspot komunitas atau populasi kita bahasanya populasi kunci yang rentan tertular HIV/AIDS. Kita memberikan konseling ya, karena kalau ngumpulin rame-rame agak susah. Nah, jadi konseling kita dorong untuk mau melakukan pemeriksaan. Iya, nah bagian itu berarti salah satu juga program khusus bisa dibilang Pak ya, yang ditujukan untuk kelompok rentan yang berisiko gitu ya dalam upaya pencegahan. Berarti mungkin lebih ke ya tidak terlalu publik ya, tapi ya lebih ke agak silent sedikit. Gitu. Nah, yang penting juga misi dan visinya sampai supaya mereka juga benar-benar teredukasi gitu Pak ya. Benar. Oke. Nah tapi kalau sejauh ini mungkin dari pengalaman Bapak dan juga tim mungkin dari Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh, pemahaman dari terutama buat para ibu-ibu gitu ya atau perempuan gitu, yang mungkin tanpa disadari itu mereka juga mungkin kalau dulunya mungkin nggak tahu kalau itu juga bisa diteruskan dari suaminya atau apa. Nah, mungkin kalau pemahaman dari terutama dari kalangan perempuan itu sendiri sejauh mana sih Pak? Opsi dari penyuluhannya? Kita penyuluhan di usia remaja sehingga mereka juga paham. Dan kemudian untuk tahun ini kita juga sedang gencar-gencarnya di Gampung melakukan penyuluhan. Biasanya kalau penyuluhan di Gampung itu lebih banyak ibu-ibu yang hadir. Kayak tadi pagi kita penyuluhan di Gampung Kuta Alam. Ya, jadi semuanya yang datang ibu-ibu. Jadi ada dana alokasi dari Gampung untuk sosialisasi bagaimana penanggulangan, kita singkatannya ATM. AIDS, HIV, TB dan malaria. Ya, itu memang program nasional. Nah, jadi memang selama ini yang kita lihat masih kurang pemahaman masyarakat, terutama kaum ibu, bagaimana penularan HIV tersebut. Dan kalau kita sama-sama tahu ya bisa jadi itu ditularkan dari suami. Ya. Tapi kasus yang terjadi di saat ini untuk di Kota Banda Aceh lebih banyak yang dilaporkan ini kepada remaja. Remaja ya. Iya, usia produktif ya, dari usia 19 sampai 39 tahun. Nah, jadi
Kalau yang dari bapak-bapaknya biasanya yang sering berpergian keluar. Tapi itu angkanya masih sedikit. Dan khusus untuk program untuk perempuan, semua ibu hamil itu wajib diperiksa HIV. Ya, jadi ada HIV, sifilis, dan hepatitis. Itu wajib diperiksa di puskesmas ataupun di rumah sakit. Oke, nah itu dia pemirsa, pasnya juga di sesi kali ini kita juga sudah sedikit berbincang-bincang ya. Nanti kita juga bakal lanjut lagi, ya tentunya juga untuk pembahasan kita ya, bagaimana juga tentang pemahaman yang sebenarnya, terutama buat para pemirsa di rumah, ya tentang pencegahan, terus juga program-program ini dari Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh terkait dalam penanggulangan dan juga untuk memberantas HIV/AIDS. Jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi setelah jeda pariwara berikut ini.